ila anqal wa qad warada wuqufu sa'atin baina yaday waliyin khairun min ibadati sab'ina sanah. Wa qala fi kitab Ghayatul Qasdi wal Murad qala Syekh Abu Bakar Al-Ashhar Al-Yamani rahimahullah ta'ala qala ba'duhum man kataba tarikh waliyin kana ma'ahu yawmal qiyamah wa man tala'a ismahu fi tarikh hubban lahu faka'annama zarahu wa man zara waliyan lillahi ghufirat dhunubuhu ma lam yu'zi aw yu'zi musliman bi tariqi. Wa qala aidan bil kitabil madhkur fil babil rabi' fi dzikril hikayati wal waqa'i min karamati sahibur ratib bi hikayatil sittun akhbarani as-sayyid al-jalil Agil bin Idrus bin Ba'agil wa qala akhbarani Syekh al-Fadil Abdullah bin Abdurrahman Basyih di Makkah wa kana mujawiran biha wa ra'aitu bi khatti sayyidil jalil Ahmad bin Idrus sahibul wahad anhu aidan qala hajjatu sanatan minas sittina hajjatal islami walam tata'atta ziyaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ligillati dhatil yadi ila nahwi 20 sanah wa ana bi Makkah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Abdullah lima la tazuruni ama ta'lam anna man zara Sayyid Abdullah al-Haddad tubdalahu sab'una hajah fama dhannuka bi ziyaratina fa'tadhartu ilayh wa syakawtu adamal qudrah li qillati zatil yad fa wa'adani bi taysiril masir falaqiyani rajulun fa'atani 30 ahmad fatahajjaztu li ziyaratin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis pembacaan Sahur Ratibul Haddad. Mudah-mudahan di dalam pembacaan ini kita mendapatkan manfaat yang besar, karena Shahibur Ratib ini adalah orang yang besar sekali, orang yang punya kedudukan derajat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan, Ruwiya anna Syekh Muhammad bin Al-Husain Al-Bajali rahimahullah ta'ala qala ra'aitu, aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana faqultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling afdal? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan wuqufuka baina yaday waliyillah, berdirinya engkau di depan seorang waliullah, seorang waliullah, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kahal bisyatin, ya, seperti ya sebentarnya orang memeras susu kambing. Ya, bagaimana memeras? Ya, sebentar saja, ya, duduk berdiri sebentar begitu, langsung pergi lagi. Ahal bisatin au kasabaidatin, atau ya keluarnya telur dari ya pantatnya ayam. Khairun laka, yang lebih baik untukmu, ya, min an tataqatta'a bil ibadati irban, ya, lebih baik ya untukmu, ya,
seperti engkau itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terpotong-potong badanmu. Ya, irfan itu ya sampai kecil-kecil kayak orang potong sayur-sayuran itu, terpotong-potong badan kita. Bagaimana kita beribadah kepada Allah sampai terpotong-potong badan kita? Apa saja yang kita lakukan? Yang tidak terbayang. Ya, ini saking hebatnya berdiri berziarah ke makam wali. Ya, tidak mungkinlah kita datang langsung berlari lagi. Ya, kita datang baca Yasin, baca tahlil, ya mengucapkan salam, assalamualaikum ya waliullah, assalamualaikum ya darul mu'minin, antum sabiqun wa nahnu insyaallah, assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Ya, kita minta bangunkan ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu sampai 9 kali. Ya, minta dibangunkan. Ya. Karena orang waliullah itu bangun. Ya, kalau usah dibangunin lagi sudah bangun. Qultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, hayyan kana aw mayyitan, itu yang kita ziarahi seorang wali itu yang masih hidup atau sudah meninggal. Wala hayyan kana aw mayyitan, ya, yang hidup ataupun yang sudah mati. Maka ba'duhum al-waqifu baina yaday wali yandaliju bihi wa yadkhulu tahta istilahi suhuli. Ya, bagian ulama mengatakan yang berdiri di depan seorang waliullah, dia akan ikut masuk wa yadkhulu tahta istilahi sumuli. Dia masuk di dalam apa? Ya, penguasaannya. Dia masuk di dalam wilayahnya. Fayakunul wali wasitatahu ilallah, maka jadilah wali tersebut adalah wasilah, ya, wasilah perantara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fayahsulu lahu bitilkal waqfah, maka dia mendapatkan dalam berdiri tersebut, ya, wasilah wasitah al-wali ma lam yahsul, ya, yang mana tidak didapatkan lahu bi ibadatihi, dengan ibadahnya sendiri. Hatta yataqatta'a irban, sehingga ya terputus-putus ya anggota badannya. Ya, wa yakuna al-hasil, maka dia mendapatkan hasilnya ala qadri istihdadil wali, ya, seukuran kekuasaan daripada istidadnya, persiapannya seorang wali tersebut. Fa innal imdada, sesungguhnya pemberian tersebut ala qadril istidadat, ya, dengan ukuran apa? Ya, dengan ukuran pemberian seorang wali tersebut, istidadnya, persiapannya. Cinta. Waqad warada, ya, dan di dalam hadis yang lain, wuqufu sa'atin baina yaday waliyin khairun min ibadati sab'ina sana. Di dalam hadis yang lain dijelaskan berdirinya kita, ya, di depan seorang wali khairun, ya, lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Ya, jadi banyak ya untuk kita beramal soleh. Di dalam majelis ini juga lebih baik berapa ribu rakaat sholat, ya, berapa ribu rakaat berziarah, berapa ribu rakaat, ya, berapa ribu ya orang yang akan kita ziarahi kalau sakit, ya. Nah, ini juga berdirinya kita, ya, di depan seorang waliullah, ya, itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun, ya. Tapi yang wali yang sudah diakui, ya, di zamannya ataupun ya di zaman kita, ya, sudah diakui, ya, seperti ya kita ketahui Syekh Muhammad Zarkasi, ya, di mana-mana orang datang ke sini tahu siapa, ya, Syekh Muhammad Zarkasi, seorang yang soleh, seorang waliullah, ya, dari zaman berapa tahun yang lalu orang sudah tahu, orang berziarah, ya, sebelum kita lahir di
ziarah. Ataupun yang sudah diakui juga oleh para wali, ya jangan sembarang wali itu, barang wali aja. Ya wali apa itu? Jadi wali itu tidak diketahui kecuali seorang wali lagi. Ya, jadi la ya'riful wali illa wali. Ya, jadi nggak sembarang wali. Ya. Itu wali ya Pak. Kalau ini bukan wali, jangan ya ngaku-ngakuin orang wali. Ya, kalau ente wali nggak apa-apa. Ya, ngakuin itu wali. Ya, yang mana minggu kemarin yang ada ceritakan, ya Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya sewaktu ketemu sama orang Indonesia yang sudah meninggal, yaitu Al-Habib Husain, ya As-Segaf, ya, dikenal dengan Husain Potlot, karena badannya tinggi banget, ya badannya tinggi, kurus, ya datang ke situ sebentar, ya kita lagi belajar, ya Habib Husain bilang saya nggak bisa lama, pesawat saya akan berjalan. Akhirnya Bang, ya setelah jalan Habib Husain tersebut, Habib Ali Masyhur berkata, "Dzaka min ahli sir." Ini adalah orang yang ahli sir. Ahli sir, ahli rahasia, rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Habib Husain ada sewaktu meninggal, Habib Abu Bakar, ya, bin Muhammad As-Segaf, Abu Bakar Gresik, ya itu meninggal, Habib Husain itu langsung terduduk, ya seakan-akan datang magum, ya terduduk, ya seakan-akan duduk jatuh gitu, ya. Nah, ini ya tidak diketahui, ya ini langsung dapat cerita saya dari Habib Husain tersebut. Waktu di rumahnya beliau bercerita, umur saya masih belasan tahun pada waktu itu meninggalnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Habib Abu Bakar ini ya satu-satunya seorang kutub, ya wali kutub yang masyhur di Indonesia, di kota Tari, karena belajarnya di Seoul, murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibus Sittudurrah. Waqala fi kitab Riwayatul Qasd wal Murad, di dalam kitab Qasd wal Murad, qala Syekh Abu Bakar Al-Ashhar Al-Yamani rahimahullah taala, qala ba'dhum man kataba tarikh waliyin, barang siapa yang mencatat tarikh wali, ya misalnya wali bulan lahirnya tanggal berapa, ya terus dia yang ngajar di sini berhijrah kemana, ke tempat siapa, ya tanggal berapa, tahun berapa, menceritakan tentang wali tersebut, manaqibnya. Tarikh waliyin kana ma'ahu yaumal qiyamah, maka dia akan bersama seorang wali tersebut di hari kiamat. Wa man tala'a ismahu, barang siapa yang mencari-cari namanya, ya tarikh di dalam hikayat tarikhnya, hubban lahu, cinta kepadanya, yang mencari, ya mencari tanggal berapa, ya lahirnya, meninggalnya pun di mana, umurnya berapa, pakaan nama zarahu, seakan-akan dia adalah menziarahinya. Wa man zara waliyan lillah, barang siapa yang berziarah kepada seorang wali, ghufirat dzunubuhu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, manam yuhzi, selagi dia tidak mengganggu, au yuhzi musliman, atau mengganggu seorang muslim, fi tariqihi, di jalannya. Ya, jadi banyak orang yang mengganggu seorang muslim di jalan, ya. Jadi beli rumah misalnya, ya beli rumahnya tersebut, ya tidaklah ya melebihi daripada surat-surat
Akhirnya apa? Dia pasang pagar, ya, maju 1 meter atau maju setengah meter. Akhirnya orang di jalan keganggu, ya, keganggu. Akhirnya yang mau jalan pinggir-pinggir mobilnya. Ada orang yang jalan akhirnya apa? Ya, susah berjalan. Nah, ini orang mengganggu jalan. Ya, jadi kalau kita beli rumah, ya sudah batasnya di situ, ya sudah kita batasin pagar kita juga di situ. Jangan kita ganggu orang yang sedang jalan. Seharusnya kita ngasih buat orang jalan, karena pahalanya sangat besar sekali. Diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada orang yang sedang guling-gulingan, ya, di surga. Rumah dengan rumah kayu yang sangat besar sekali. Rumah kayu tersebut dia di dalam surga. Ditanyakan apa amalnya. Ya, dia ini dahulu waktu di dunia, ya, ada kayu besar di jalan tersebut. Kayu besar itu dia berusaha bagaimana caranya mengambil kayu di jalan itu supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang yang sedang berjalan. Allah gantikan kayu itu rumahnya di dalam surga. Allah gantikan rumahnya di rumah besar sekali di dalam surga. Jadi sedang guling-guling di dalam rumah tersebut, sedang bersenang-senang di dalam rumah itu. Ya, sebab dia meminggirkan kayu yang mengganggu orang yang jalan di jalan. Ya, jadi jangan kita mengganggu orang yang ada di jalan itu, menghapuskan, ya, yang mana tadi sudah dihapuskan dosanya balik lagi akhirnya. Ataupun mengganggu tetangga, jangan sekali-kali ganggu tetangga. Ya, ganggu tetangga itu, ya, bisa-bisa, ya, Allah Subhanahu wa taala murka. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, mengira bahwasanya tetangga itu dapat warisan, karena banyak sekali, ya, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala jangan mengganggu tetangga, ya. Walaupun tetangga itu, ya, seperti apa? Parkir mobil, ya, mengganggu tetangganya mau apa? Mau pergi, tetangganya mau, ya, mau jalan, tahu-tahu ada mobil kita. Mobil kita itu menghalangi jalannya. Nah, akhirnya apa? Keganggu, ya. Wallahu la yu'min, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, wallahu la yu'min man yu'zi jaro. Ya, demi Allah, ya, Allah Nabi bersumpah, ya, demi Allah itu orang tidak beriman. Siapa yang mengganggu tetangganya? Ya, walaupun, ya, ustadz, walaupun haji, walaupun apa, kalau tidak beriman kata Nabi, akhirnya hilang imannya. Ya, kenapa? Mengganggu tetangganya. Bahkan dikatakan orang yang mengganggu tetangga, dia mengusir tikus yang ada di rumahnya, tikus tersebut biar kabur dari rumahnya, akhirnya kabur ke rumah tetangga. Itu juga sama dengan mengganggu tetangga. Ya, kita kalau ada tikus di rumah kita pasti kita marah, ya, pasti kita ngambil tongkat, ngambil kayu. Akhirnya apa? Tikus tersebut supaya apa? Supaya keluar. Ya, keluarnya kemana? Ya, mau tahu, ya, mau keluar kemana? Ya, apa urusan saya? Akhirnya apa? Keluar ke tetangga. Ya, keluar ke tetangga. Akhirnya apa? Mengganggu tetangga. Jadi itu juga sama dengan mengganggu tetangga. Apalagi yang jelas-jelas, ya, meletakkan mobil di depan rumahnya. Akhirnya apa? Dia mau naruh mobilnya susah. Ya, dia mau naruh mobilnya nggak bisa lagi. Kenapa? Ada mobil tetangga. Ya, sekarang ini orang punya mobil semua, tapi belum tentu punya garasi. Ya, nah, jadi hati-hati kita,
ya mengganggu tetangga. Ya, lazal Jibril yusina ya bil jiran hatta zanantu anna jiran ya yasulu warasa. Ya. Ini malaikat Jibril terus mewasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW ya untuk apa? Berhati-hati kepada tetangga. Sampai aku menyangka tetangga itu bakal dapat warisan. Ya. Faman zara waliyan lillah ghufirat dzunubuhu ma lam yuhzi aw yuhzi musliman bi tariqi. Wa qala aidan bil kitab al-mazkur ya dikatakan juga di dalam kitab yang disebutkan bil bab rabi ya kitab yang keempat bi zikril hikayat di dalam menyebutkan cerita al-waqa'i yang terjadi min karomat sahibur ratib dari karomat-karomahnya Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hikayat As-Sittun Hikayat yang ke-60 Akhbarani As-Sayyidul Jalil As-Sayyid Al-Jalil yang besar Agil bin Idrus Ba'agil ya, Ba'agil ini adalah Asegaf ya. Qala akhbarani Syekh Al-Fadil Abdullah bin Abdul Rahman Basyekh di Makkah ya, di Makkah tempat tinggalnya wa kana mujawiran biha dan ini ya bertetanggaan. Wa ra'aitu bi khatti Sayyidil Al-Jalil Ahmad bin Idrus sahibul waqt ya dilihatkan dengan tulisan Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Idrus sahibul waqt nama daerah waqt anhu aidan qala ajabtu aku berangkat haji sanah minas sinin ya dari tahun-tahun itu hajjatul Islam haji Islam walam tata'atta ziyaratu Rasulillah dan tidak bisa untuk berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW di gillati zatil yad karena sedikitnya simpanan yang ada di kantongku di tanganku ila nahwi isrina sana sampai 20 tahun ya tidak berziarah ke makamnya Rasulullah SAW wa ana di Makkah dan aku pada waktu itu posisiku ada di Mekah ya Fara'aitu nabiyya maka aku bermimpi pada Nabi Muhammad SAW yaqul Nabi Muhammad berkata ya Abdullah wahai hamba Allah lima la tazuruni kenapa engkau tidak menziarahiku amma ta'lam bukankah engkau tahu anna manzaro Sayyid Abdullah Al-Haddad ya sesungguhnya siapa yang berziarah kepada Habib Abdullah Sayyid Abdullah Al-Haddad tubdalahu sab'un hajat akan dikabulkan untuknya 70 hajat pamadhannuka bi ziyaratina apa yang engkau bayangkan kalau berziarah kepadaku fa'tazaltu ilaih maka aku mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW aku ada uzur ya Rasulullah dia tidak punya apa? Tidak punya bekal untuk berangkat ke kota Madinah. Wasyakautu adamal qudrah ya dalam mengadukan dia tidak punya kesempatan ya, ada uzur tidak mampu untuk berziarah ke kota Madinah. Ligilati zatil yad karena sedikitnya aku punya bekal bahwa adani dan aku ya, menjanjikan bitaisiril masir ya aku bahwa adani dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW dengan apa dimudahkan untuk berjalan. Falagiani rajulun ya, maka aku bertemu kepada seorang laki-laki fa'atani salasina ahmar maka aku diberikan 30 ahmar ya. 30 ahmar ini ukuran ya, ukuran dalam uang ya, kalau kita ya ukuran rupiah. Fatajahaztu maka aku bersiap-siap setelah dapat uang ini di ziaratin Nabi SAW wazurtuhu maka aku berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Maka aidan fi hadhil bab al-awwal
akhbarani ba'dus sholihin, telah dikabarkan kepada sebagian orang soleh, wala zurtu sayyidina Habib Abdullah al-Haddad fara'aitu nurun, maka aku melihat cahaya mumtaddun minas sama, yang menyambung langsung ke langit, ya, muttasilan bi qabrihi, bersambung kepada kuburannya. Fazahabtu ana wa lam yazhab dzalika nur, dan aku pergi dan tidak pergi itu cahaya, masih terus-terusan ada. Ya, ke makamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ada di pemakaman Zafar. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk berziarah ke kota Tarim, untuk berziarah ke makamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, supaya kita dikabulkan 70 hajat sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kalau mau pengen pergi Tarim, banyak-banyak baca ya Tarim wa'ala. Kalau bisa 100 hari. Ini amalan dari Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib, ya, radhiyallahu anhu, yang telah meninggal dunia. Ya, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, farij qulubal muslimin, irham jami'il muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum